Ya itulah kenapa kemudian Pak Jokowi begitu berapi-api, begitu berambisi untuk memenangkan Ridwan Kamil. Ya karena memang nasib Gibran bisa jadi sangat-sangat tidak nyaman untuk sampai tahun 2029. Ya wajar kalau kemudian sekali lagi Pak Jokowi sibuk kesana kemari karena ini soal masalah anaknya. Membuka peluang Pramono ini akan digadang-gadang sebagai capres tahun 2029. Bisa saja Prabowo Pramono ya kan menyingkirkan Gibran. Assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi pasangan Pramono Anung dan Rano Karno akhirnya menang di Pilkada Jakarta dengan sekali putaran tanpa gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Benarkah ini akan menjadi sebuah batu ganjalan yang keras bagi Gibran di tahun 2029? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Alasan kubu Ridwan Kamil dan Suswono batal mengajukan gugatan ke MK itu ternyata karena ada arahan dari pimpinan. Ini kan lucu sekali gitu, kayak dikerjain mereka ini. Mereka sudah berhari-hari menyiapkan materi, sudah melakukan konsultasi ke MK, sudah siap untuk mengajukan gugatan, tapi ternyata di detik-detik terakhir ketika ingin mendaftar ke MK itu kemudian dibatalkan, diarahkan untuk tidak mengajukan gugatan. Kan kasihan gitu. Udah persiapan berhari-hari kok malah dibatalin sih. Padahal kan kita menunggu itu gitu ya, menunggu gugatan dari kubu Ridwan Kamil dan Suswono karena pasti lucu-lucu. Karena kalau mereka ingin membuktikan adanya kecurangan, itu pasti kecurangan yang dilakukan oleh kubu mereka sendiri. Ya, tapi ternyata nggak ada gitu ya. Ini sudah dibatalkan dan kemudian ya selamat kepada Pramono dan Rano Karno yang kemudian bersiap untuk dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur yang baru. Dan memang tidak dijelaskan siapa pimpinan yang dimaksud oleh kubu tim ses Ridwan Kamil dan Suswono gitu ya. Tapi kalau mengacu kepada komposisi koalisi Kim Plus dari semua partai-partai yang ada, maka jelas pimpinan partainya adalah Gerindra dan ketua umum partai Gerindra adalah Presiden Prabowo Subianto. Dan ini sesuai dengan prediksi saya sebelumnya bahwa Presiden Prabowo itu yang nggak mau ribut-ribut lah gitu ya, karena kalau sampai kemudian ada gugatan, kemudian terjadi ribut-ribut, ada pemungutan suara ulang dan sebagainya, ini berpotensi chaos dan itu yang dirugikan adalah Presiden Prabowo, Presiden Indonesia hari ini. Sehingga ini kalau dibatalkan, maka semuanya persiapan yang sudah disiapkan itu juga kemudian harus juga dibatalkan. Seperti misalkan upaya untuk PSU atau pemungutan suara ulang, kemudian mencoba ngotak-ngatik tafsir 50+1 ya, di Jakarta itu kan harus menang 50+1. Itu sebelumnya kan kemudian ditafsirkan 50+1 itu 51%, bukan 50% plus 1 suara gitu ya. Padahal aslinya itu gitu. Ini kan coba juga kemudian diotak-atik. Terus kemudian mempermasalahkan soal tingginya angka golput yang mencapai 42% atau melampaui suara Pramono dan Rano Karno gitu ya. Karena 42% ini ya besar sekali di Jakarta. Dan ini kalau sampai kemudian Pramono yang menang dan dilantik dengan perolehan golput sebesar 42%, ini berpotensi gubernur atau wakil gubernur yang baru ini tidak punya legitimasi. Karena lebih banyak yang golput, lebih banyak yang nggak milih. Jadi semua materi-materi yang coba disiapkan dengan segala strategi untuk menggugat ke MK, itu ternyata harus dibatalkan hari ini. Dan itu karena katanya ada arahan dari pimpinan. Ya memang ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video sebelumnya ketika saya bilang bahwa saya curiga bahwa Presiden Prabowo sudah mengucapkan selamat kepada Pramono Anung. Tapi itu sebenarnya bukan kecurigaan belaka. Saya mendapatkan informasi bahwa memang ternyata sudah ada ucapan selamat dari Presiden Prabowo. Karena di tim atau di grup-grup kelompok relawan ada arahan dari kubu Pramono dan Rano Karno untuk tidak menyerang Presiden Prabowo dan KPUD. Dan tidak dijelaskan secara detail, tapi saya sudah paham maksudnya gitu ya, bahwa nampaknya memang Presiden Prabowo nggak ada masalah dengan hasil Pilgub Jakarta, bahwa Pramono menang ya sudah silahkan aja gitu, nggak coba untuk memaksakan supaya Ridwan Kamil ini bisa menang. Sementara KPUD Jakarta ini kan beberapa kali terakhir itu
coba diserang oleh banyak pihak gitu ya, sehingga ini kalau kubu kita, kubu Pramono dan Rano Karno juga menyerang, itu kemungkinan nanti membuat mereka jadi kayak apa ya, jadi terganggu gitu ya, padahal mereka sedang berjuang sangat keras sekali untuk menghasilkan hasil suara yang relevan, yang sesuai dengan data-data aslinya dan terbebas dari intervensi siapapun, termasuk intervensi dari kubu Raja Jawa gitu ya. Makanya kami atau kita semua ini diminta untuk tidak menyerang Presiden Prabowo dan KPUD untuk masalah Pilgub Jakarta. Karena yang masalah bukan Prabowo dan KPUD, tapi di luar itu. Kelompok Raja Jawa atau orang-orang yang selama ini menggerakkan parcok ya, Partai Coklat gitu kan. Jadi bagi Presiden Prabowo ya dia nggak ada masalah dengan Pramono Anung. Bahwa kemudian dalam detik-detik terakhir jelang pencoblosan tiba-tiba muncul edaran surat yang katanya ditandatangani oleh Presiden Prabowo, ajakan untuk memilih pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, itu saya mencurigai itu adalah surat palsu. Ya nggak tahu gitu ya siapa yang bikin, saya juga nggak ngerti, tapi saya curiga itu surat palsu. Karena kalau Presiden Prabowo mau mendukung Ridwan Kamil dan Suswono, tinggal tampil aja gitu. Tapi ternyata kan nggak ada gitu ya, cuma ada surat, dan itu pun suratnya dicurigai adalah surat palsu. Ya meskipun yang ngupload adalah Raffi Ahmad dan Nagita akunnya gitu. Tapi ya namanya surat palsu bisa saja gitu. Ini sengaja dibuat oleh orang yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan, yang merasa sebagai raja, Raja Jawa gitu ya. Dibuat oleh mereka dan kemudian disebarkan sendiri untuk kepentingan mereka pribadi. Mencoba untuk memaksakan agar ini bisa dimenangkan, kubu Ridwan Kamil dan Suswono ini bisa menang gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Gitu. Dengan surat yang sudah beredar di posting oleh artis-artis terkenal di Indonesia itu pun ternyata tidak berdampak kepada masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta tetap menginginkan Pramono dan Rano Karno ternyata. Dan wajar kalau kemudian dalam beberapa hari terakhir ini Pak Jokowi itu nampak sibuk sekali. Ketemu Prabowo, ketemu Muzani, gitu. Pokoknya sibuk sekali lah jelang gugatan di MK ini, dan mereka pasti membahas soal hasil Pilgub Jakarta karena tidak sesuai dengan apa yang diprediksi atau diinginkan, karena harapannya sebelumnya kan Ridwan Kamil Suswono bisa menang cukup dengan 1 putaran, tapi ternyata kalah kalah 1 putaran. Ya, tapi ya ini keputusan sudah diambil, dan pastinya siapapun kubunya termasuk Pak Jokowi sekalipun ini sudah bisa melihat kenyataannya bahwa ternyata tidak ada gugatan. Dan saya pribadi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena kemudian tidak mendukung Ridwan Kamil untuk melakukan gugatan ke MK. Karena kalau mereka mengajukan gugatan ke MK ini bisa panjang sekali gitu ya. Isunya bisa sangat lama, dan kemudian kita akan masih terus berbicara soal hasil pilkada. Apalagi kalau sampai kemudian terjadi 2 putaran. Wah, itu tambah lama lagi. Dan bagi saya ini adalah sebuah kemenangan, bukan hanya kemenangan Pramono dan Rano Karno, tapi juga kemenangan Presiden Prabowo Subianto atas Pak Jokowi. Karena ini ya kemenangan Prabowo gitu. Kemenangan Pramono ini kemenangan Prabowo karena yang menginginkan Ridwan Kamil untuk bisa menang di Pilgub Jakarta itu kan Pak Jokowi. Yang sampai bicara kenapa saya Ridwan Kamil. Sudah ada tuh. Tapi ternyata sekarang kalah 1 putaran dan gugatan di MK kemudian juga dibatalkan. Ini sekali lagi sesuai dengan situasi terakhir di mana Presiden Prabowo itu memutasi 300 pati TNI, dan ini adalah mutasi terbesar sepanjang sejarah, termasuk menyingkirkan orang-orang Pak Jokowi sebelumnya. Jadi orang-orang Pak Jokowi yang sebelumnya punya posisi strategis di TNI itu kemudian disingkir-singkirin untuk kemudian diposisikan di tempat-tempat yang tidak terlalu produktif. Itulah yang kenapa saya sebut bahwa kemenangan Pramono dan Rano Karno di Jakarta adalah kemenangan Prabowo Subianto juga. Dan kalau Pramono nanti menjadi gubernur dan wakil gubernurnya adalah Rano Karno, itu jelas yang paling tidak nyaman dari posisi Pramono dan Rano Karno adalah Gibran. Kalau Prabowo nggak ada masalah gitu, dia tetap bisa berkomunikasi, ketemu sama Pramono, ketemu sama Mbak Puan, nggak ada masalah. Tapi Gibran masalah ini, karena Gibran sebagai wapres itu kan juga ditunjuk sebagai pimpinan wilayah aglomerasi, yang salah satunya adalah Jakarta.
Bayangkan gitu ya, Gibran harus berkomunikasi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang merupakan mantan Sekjen PDI Perjuangan. Orang dekat Ibu Megawati. Bayangkan betapa tersiksanya Gibran. Jadi ya itulah kenapa kemudian Pak Jokowi begitu berapi-api, begitu berambisi untuk memenangkan Ridwan Kamil. Ya karena memang nasib Gibran bisa jadi sangat-sangat tidak nyaman untuk sampai tahun 2029 gitu kan. Kalau Prabowo sih nggak ada masalah. Secara pribadi, secara politik, secara partai nggak ada masalah. Gibran yang masalah. Secara pribadi masalah, secara politik masalah, secara partai masalah, semuanya masalah. Jadi Gibran ya mungkin rasanya seperti berada di neraka untuk sampai tahun 2029 nanti sebagai wapres yang harus terus berkomunikasi dengan wilayah aglomerasi. Ya, jadi kalau misalkan yang dimaksud pimpinan koalisi yang memberikan arahan supaya kubu Ridwan Kamil dan Suswono itu batal mengajukan gugatan adalah Presiden Prabowo, ya nampaknya ini memang benar-benar disengaja. Supaya apa? Supaya Gibran jadi nggak nyak tidur gitu. Ya karena kalau Pramono, bayangkan gitu ya, Pramono, Rano Karno memimpin Jakarta dan harus rapat berhadapan dengan Gibran. Bayangkan, kalau Pramono sih nggak ada dosa dia. Dia nggak berkhianat dengan siapa-siapa, dia jadi gubernur ya dengan jalan yang lurus gitu ya. Tapi Gibran, dengan segala cerita pengkhianatannya, itu nggak nyak tidur dia tuh. Ngerasa bersalah sekali gitu. Ya itu akan menjadi satu siksaan politik yang luar biasa kepada Gibran. Dan kalau Presiden Prabowo ini benar-benar mengarahkan untuk membatalkan gugatan ke MK atau menerima Pramono sebagai gubernur Jakarta yang baru, ya nampaknya ya supaya Gibran tidak terlalu tidak terlalu bikin gara-gara. biar tiap hari gak enak hati ke Pramono gitu kan. Jadi gak sempat ngusilin Prabowo gitu kan, udah biarin aja. Ya wajar kalau kemudian sekali lagi Pak Jokowi sibuk kesana kemari karena ini soal masalah anaknya gitu ya. Ini soal nasib anaknya sampai tahun 2029 akan seperti apa. Apalagi setelah pelantikan Pramono dan Rano Karno nanti terbuka peluang Pramono ini akan digadang-gadang sebagai capres tahun 2029. Bisa saja Prabowo Pramono ya kan menyingkirkan Gibran. Apa yang enggak untuk politik gitu ya. Jadi ya kalau itu yang sampai terjadi, kita akan melihat bagaimana nasib keluarga Jokowi ini benar-benar berada di ujung tanduk. Oke guys, jadi saya ucapkan terima kasih kepada warga DKI, Hoker, Aniser, juga para mantan gubernur atas dukungannya untuk Pak Anung dan juga Bang Rano Karno. Semoga Allah melancarkan tugas kerja beliau berdua nanti, amin. Dan salut juga kepada Bang Ridwan Kamil, Suswono yang telah legowo mau mengucapkan selamat atas kemenangan Mas Pram dan Bang Dul untuk menjadi gubernur Jakarta. Akhirnya mentok sudah ambisi Pak Jokowi dengan menangnya Mas Pramono dan Rano Karno bisa-bisa di tahun 2029 benar-benar menjadi batu ganjalan bagi Gibran untuk bisa maju Pilpres. Karena semua tahu rekam jejak dari Mas Pramono Anung selama ini hampir tidak ada, sehingga memang sulit untuk para lawan politiknya untuk menyerang Mas Pram. Itu mungkin salah satu kelebihan Mas Pram. Kedua, mungkin sosok Mas Pram yang selalu membawa konsep politik dengan riang gembira, sehingga inilah yang menjadi senjata ampuh bagi Mas Pram ke depannya. Dan didukung segudang pengalamannya selama menjadi sekretaris kabinet. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.